Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah ini kita mengadakan syuting di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bandung. Alhamdulillah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Bandung ini cukup luar biasa di dalam prestasinya. Kemarin kita bisa mengirimkan salah satu di antara alumnus kita di Aliyah Muhammadiyah ini untuk mengikuti tes di perguruan ulama tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, dan alhamdulillah 2 tahun berturut-turut itu diterima. Karena itu ini kebanggaan kita bersama. Jadi kalau warga persyarikatan utamanya ingin menyekolahkan putra-putrinya yang angankan ke depan itu bisa masuk ke perguruan tinggi ulama tarjih Muhammadiyah, monggo bergabung dengan Aliyah Muhammadiyah. Dan sudah disediakan asrama yang insya Allah akan mencetak putra putri panjenengan untuk dipersiapkan di perguruan ulama tarjih Muhammadiyah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang pilar keluarga sakinah. Pilar yang pertama kemarin sudah kita sampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah mawaddah untuk sebuah pilar keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang sakinah. Pilihan kata al-mawaddah ini bukan sekedar pilihan dari rasa tata bahasanya saja, tetapi juga kalau kita kaji lebih mendalam dari sisi maknanya, maka pilihan ini memiliki makna yang memang perlu untuk kita renungkan bersama, supaya nanti pilihan kata ini memang bisa kita jadikan sebuah pilar untuk terbentuknya keluarga sakinah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam salah satu bukunya Profesor Dr. Muhammad Burai Shihab MA, salah seorang pakar tafsir terkemuka bukan saja di Indonesia tapi jadi pakar tafsir yang internasional, yaitu lulusan dari Al-Azhar Mesir. Beliau menyampaikan di dalam salah satu bukunya, karena bukunya banyak sekali, yaitu Mukjizat Al-Quran ditinjau dari sisi kebahasaan, isyarat ilmiah, dan pemberitaan ghaib. Salah satu di antaranya menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu Allah memilih kata al-mawaddah menjadi pilar keluarga sakinah. Ini kira-kira seperti apa bisa kita pahami mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah al-mawaddah di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam bahasa Arab itu untuk menggambarkan kecintaan kita kepada sesuatu itu setidaknya ada 10 kata. 10 kata itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semuanya artinya cinta, tapi memiliki stressing makna, tekanan makna yang memang berbeda begitu.
10 kata itu adalah yang pertama ngaliko, kemudian yang kedua mailun, yang ketiga itu mawaddah, yang keempat itu mahabbah, yang kelima sobabah, kemudian yang keenam itu al-hawa, kemudian ada al-ishku, ada at-tatayyum, dan yang terakhir itu walih. Jadi ada 10 kata yang ada di dalam bahasa Arab untuk menggambarkan apa yang disebut dengan cinta. Nah, mahabbah ini berada di peringkat yang ketiga. Kalau kita gambarkan kira-kira maknanya begini. Jadi kalau misalnya kita ini melihat sesuatu atau mendengar informasi yang membuat hati kita ini senang. Jadi melihat sesuatu atau mendengar informasi yang membuat hati kita ini senang, itu dalam bahasa Arab namanya ngaliko. Jadi perasaan senang terhadap sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, informasi yang sampai kepada kita, itu dalam bahasa Arabnya ngaliko. Nah, ketika apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, informasi yang sampai kita itu kita sukai, kemudian kita ingin mendekat, nah itu dalam bahasa Arab namanya mailun. Ada keinginan untuk mendekat. Kalau ngaliko tadi hanya sekedar kita menyukai informasi itu, menyukai apa yang kita lihat. Tapi kalau mailun itu ada kecenderungan kita ini untuk mendekat. Nah, mawaddah itu di posisi yang ketiga, yakni ketika kita ini melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, kemudian kita ini memiliki perasaan suka dan ingin memiliki, maka itulah yang disebut dengan istilah mawaddah. Jadi ada perasaan senang atau suka begitu, kemudian kita ini ingin mendekat, kemudian kita ini ingin memiliki, maka inilah sesungguhnya yang merupakan kandungan makna dari mawaddah. Jadi ketika Al-Quran itu menggunakan kata mawaddah sebagai pilar ya, terbentuknya keluarga sakinah, maka al-mawaddah itu kira-kira isinya seperti itu. Nah, di sini yang perlu untuk kita perhatikan bahwa al-mawaddah ini tidaklah menutup kesukaan kita atau kecintaan kita terhadap sesuatu yang lain. Sebab nanti ketika diri kita ini sudah menutup kecintaan terhadap yang lain selain dari pasangan kita, itu dalam bahasa Arabnya namanya tatayum. Jadi kalau tatayum ini artinya hati kita ini sudah menutup diri dari perasaan untuk senang, perasaan untuk cinta kepada yang lain. Dan ini rasanya memang tidak mungkin. Jadi kalau kita rasakan di dalam pemilihan kata di dalam Al-Quran ini memang sungguh luar biasa. Karena nanti seiring dengan perjalanan kehidupan berumah tangga, masih banyak hal-hal yang perlu untuk kita cintai. Yang perlu kita cintai itu misalnya nanti keturunan kita, anak kita, cucu kita, atau mungkin juga keluarga kita. Sehingga kita ini tidak diperkenankan untuk menutup diri dari peluang untuk bisa mencintai yang lain. Di samping itu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, memang kecintaan kita yang berlebihan terhadap sesuatu itu kadang-kadang ini akan menjadi problem tersendiri. Problem itu nanti akan muncul tatkala sesuatu yang sudah penuh dengan sepenuhnya mengisi hati kita itu ternyata membuat kekecewaan di dalam hati kita, maka perasaan kecewa itu sungguh akan sangat berat untuk kita rasakan. Padahal kesempurnaan dari yang kita cintai itu
dalam tanda kutip pasangan kita itu tidak pernah akan selamanya terasa sempurna di dalam perasaan atau hati kita. Kuatnya perasaan cinta dan juga penuhnya perasaan yang ada di dalam hati kita yang tidak menyisakan tempat bagi yang lain, ini sangat membahayakan bagi diri kita, terutama terkait dengan masalah kekecewaan yang ada di dalam hati kita. Maka nanti akan kita temukan di dalam kehidupan bermasyarakat itu salah satu faktor yang menjadi penyebab perceraian atau perpisahan antara suami dan istri itu karena salah satu di antaranya itu merasa kecewa. Kecewa itu muncul karena di awal itu kita terlalu menaruh harapan yang luar biasa sampai menutup hati kita ini dari perasaan cinta kepada yang lain. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mawaddah itu dijadikan oleh Al-Quran sebagai pilar, dan ini harus ada sebelum pernikahan itu terjadi. Pernah ada kasus pada zaman Rasulullah, dan setidaknya ini akan menjadi bahan pemikiran kita. Jadi ada seorang gadis yang pada waktu itu dinikahkan oleh orang tuanya. Tetapi pada saat itu ketika dinikahkan itu, gadis tadi itu belum memiliki perasaan apa-apa. Jadi belum begitu kenal dengan laki-laki yang dinikahkan itu. Dan juga di dalam hatinya perempuan itu atau gadis itu belum ada perasaan mencintai. Tetapi memang di dalam kajian keislaman, seorang ayah itu kalau di dalam konteks perwalian itu disebut dengan wali mujbir, itu boleh menikahkan anaknya tanpa seizin anak itu namanya wali mujbir. Nah, ketika anak itu dinikahkan dan pada saat itu belum memiliki perasaan apa-apa dengan suaminya itu, maka kemudian gadis ini melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang peristiwa itu. Yang intinya, bagaimana saya ini wahai Rasulullah, saya ini dinikahkan oleh ayah saya, sementara saya ini belum punya perasaan apa-apa. Bolehkah saya itu melakukan protes seperti ini? Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ya tunggu dulu sampai nanti kamu itu bisa merasakan apakah di dalam hatimu itu tumbuh perasaan cinta atau tidak. Kemudian perempuan itu menyampaikan selang beberapa waktu begitu bahwa apa yang dilakukan itu sesungguhnya bukan sekedar mewakili dirinya sendiri, tetapi dirinya ingin mewakili para kaum perempuan. Manakala terjadi peristiwa seperti itu, bolehkah melakukan protes yang akhirnya misalnya sampai pada titik dia itu tidak melangsungkan pernikahan. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan tidak apa-apa kalau memang tidak ada perasaan mawaddah dalam diri kamu, maka boleh kamu membatalkan pernikahan. Jadi ini mawaddah itu memang sesuatu yang penting sekali ada pada diri seseorang untuk membangun sebuah keluarga yang diharapkan itu menjadi keluarga yang sakinah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini akan menjadi satu pembelajaran bagi kita baik bagi Anda yang mungkin belum menikah atau bagi orang tua yang akan menikahkan putra putrinya. Maka berembuk dulu, berbicara dulu
kepada putra-putrinya kalau akan menikahkan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena dengan musyawarah, dengan rembuk ini nanti kita akan bisa menemukan di dalam diri putra-putri kita itu ada perasaan mawaddah atau tidak dengan calon pasangan yang mungkin sudah kita siapkan. Ini mohon diperhatikan, karena memang sering terjadi pernikahan itu kandas karena memang sejak awal tidak didasari oleh perasaan mawaddah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin untuk kajian mawaddah itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.